tangki pengangkut cairan kimia terguling di ruas Jalan Raya Anyar, Cilegon, Banten. Bahan kimia yang keluar dari tangki bocor menimbulkan bau tidak sedap. Truk tangki bermuatan cairan kimia jenis asam sulfat yang bersifat korosif terperosok pada saluran drainase di Jalan Raya Anyar, Cilegon, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Tangki sempat patah serta menyebabkan cairan sebanyak 30.000 liter itu tumpah ke jalanan. Proses evakuasi yang dilakukan saat lantas Polres Cilegon pun berlangsung alot lantaran harus mendatangkan alat berat guna mengangkat badan kendaraan dan tangkinya. Diduga truk terperosok saat menghindari kendaraan lain di jalan berlubang. Menurut keterangan supir, dia banting setir ke kiri karena ada mungkin saling nyalip kali, entah itu apa, dan bahkan kecepatan juga tidak terlalu cepat seperti itu menurut keterangan supir. Seperti itu. Selama proses evakuasi, cairan kimia dari dalam truk itu menimbulkan reaksi saat bertemu air di dalam saluran drainase. Bau menyengat dan gas yang keluar pun membuat sejumlah pengendara terganggu. Ratusan warga desa Bubun Lamba, Enrekang, Sulawesi Selatan bentrok dengan aparat kepolisian. Sementara aksi DJ Una yang pamer uang saweran ratusan juta rupiah viral di media sosial karena melanggar prokes. Bentrokan antara ratusan warga dengan aparat kepolisian ini terjadi ketika Desa Bubun Lamba, Enrekang, Sulawesi Selatan menggelar aksi unjuk rasa tolak eksekusi lahan. Bentrokan terjadi saat petugas Polres Enrekang berusaha membubarkan warga yang menduduki lahan sengketa. Tidak terima dibubarkan, warga tersulut emosi dan menyerang aparat polisi dengan menggunakan batu dan kayu. Banyaknya jumlah warga membuat polisi dipukul mundur. Video DJ Una saat manggung di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan menuai sorotan. DJ yang bernama asli Putri Una Astari Tamrin ini menghebohkan media sosial karena disawer oleh penonton yang naik ke panggung. Suasana di lokasi pun dipadati penonton yang mengabaikan protokol kesehatan. Ini saweran kita hari ini ya Mami, oh my god, gila, sukses Sidrap, oh my god. Terkait video viral tersebut, Kepolisian Resort Sidrap melakukan pendalaman kasus termasuk pengelola kafe. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil tes PCR. Informasi tersebut pertama kali diketahui melalui pesan singkat yang dikirimkan Gibran kepada para wartawan di Solo. Hal ini juga dibenarkan oleh Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa pada Senin pagi tadi. Gibran melakukan isolasi mandiri di rumah dinas Wali Kota Solo, Loji Gandrung. Sementara tugas protokoler akan diambil alih Wakil Wali Kota Solo. Seluruh jenazah pekerja korban penembakan KKB Papua dievakuasi Satgas Damai Kartens. Pemerintah pusat terus berupaya mengedepankan langkah penegakan hukum guna penguatan teritorial. Inilah detik-detik saat Satgas Damai Kartens mengevakuasi Nelson Sarera, pekerja dari PT Palapa Timur Telematika, yang diserang kelompok kriminal bersenjata saat mengerjakan tower BTS di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak, Papua. Tim Satgas mengevakuasi Nelson ke Bandara Moses Kilangin Timika, lalu dibawa ke Polres Mimika untuk dimintai keterangan dan pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya Nelson dibawa ke rumah sakit untuk dirawat lebih intensif. Nelson adalah satu-satunya korban selamat dari 9 pekerja tower telekomunikasi yang diserang kelompok kriminal bersenjata pada 2 Maret lalu. Nelson berusaha memberitahu adanya penyerangan melalui kamera pengawas yang terpasang di tower berulang kali. Nelson bahkan harus memanjat tower untuk mendekat dan berbicara di depan kamera pengawas, meminta untuk segera dijemput. Setelah sempat tertunda akibat cuaca buruk dan menunggu situasi kondusif, 8 jenazah korban KKB akhirnya dievakuasi. Jenazah digeser ke Sugapa, selanjutnya Sugapa digeser ke Timika untuk selanjutnya dilakukan visum di rumah sakit umum daerah Timika. Jadi mungkin nanti lebih jelasnya nanti kami akan coba jelaskan bersama nanti dari tim dokter yang melakukan
evakuasi. Tim medis yang melaksanakan visum di rumah sakit. Terkait insiden penyerangan pekerja, pengamat militer menilai pemerintah harus siap dengan berbagai perubahan situasi di lapangan. Kita tentu harus day by day kita melakukan analisa, simulasi, dan lain sebagainya, sehingga perubahan-perubahan apapun yang kita baca di lapangan itu harus menjadi tindakan utama dalam menghadapi itu semua. Kalau saya melihat begini, apa yang disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada saat beliau fit and proper di Komisi 1 bahwa penanganan Papua itu akan lebih humanis, itu saya rasa bagus ya. Tetapi dalam satu sisi yang lain tentu tidak bisa hanya humanis saja tanpa mengedepankan pengelolaan data serta analisa dan kemudian penjagaan peningkatan keamanan itu kepada daerah-daerah yang memiliki nilai-nilai ekonomi, lalu kemudian masyarakat sipil ya, pekerja sipil, tentu itu harus juga menjadi satu perhatian. Selain pendekatan kedaerahan, pemerintah pusat juga terus berupaya mengoptimalkan institusi penegak hukum dan penjaga keamanan guna menguatkan operasi teritorial. Sekitar 450 marshal telah disiapkan untuk event MotoGP di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Kami segera kembali.